Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekitar 14 abad silam, tepatnya pada hari Senin, bulan Rabiul Awal di tahun Gajah, lahirlah manusia termulia di muka bumi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Beliau adalah keturunan dari keluarga dan nasab terhormat, yaitu Bani Hashim dari suku Quraisy, suku yang paling mulia di Jazirah Arab. Sejak lahir, beliau sama sekali tidak pernah bertemu dengan ayahnya, karena beliau terlahir dalam keadaan yatim, di mana sang ayah sudah wafat sejak beliau masih di dalam kandungan sang ibu. Ketika usia balita, beliau tumbuh di suatu desa bernama Bani Sa'ad, desa yang asri dan memiliki bahasa Arab yang lebih fasih. Hidup di lingkungan yang alami seperti ini membuat masa kecil Nabi SAW hidup dengan sehat dan kuat serta fasih dalam berbicara. Pada saat Rasulullah SAW berusia 5 tahun, terjadilah peristiwa besar yang sekaligus menunjukkan tanda-tanda kenabiannya kelak. Saat itu, beliau sedang menggembala kambing sambil bermain bersama teman-teman sebayanya. Tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang, lalu memegangnya dan membaringkannya. Kemudian malaikat Jibril membelah dada Nabi SAW dan mengeluarkan hatinya serta mencucinya dengan air Zam-Zam. Setelah selesai, hati beliau pun ditempatkan lagi ke dada beliau hingga kembali seperti sedia kala. Kemudian ketika baru saja beliau berusia 6 tahun, sang ibu yang dicintainya meninggal dunia. Maka jadilah Rasulullah SAW seorang yatim piatu. Lalu Rasulullah SAW pun diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, dengan penuh kecintaan. Bahkan cintanya kepada beliau melebihi cintanya terhadap anak-anaknya sendiri. Setelah sang kakek meninggal dunia, beliau pun diasuh oleh sang paman, yaitu Abu Thalib, dengan penuh kasih sayang juga. Di usianya yang baru 12 tahun, Rasulullah SAW sudah ikut aktif berdagang bersama sang paman. Dan di waktu inilah ada seorang rahib, yaitu Buhairo, yang mengatakan bahwa anak ini kelak akan menjadi pemimpin manusia sebagaimana yang diketahui ciri-cirinya dalam kitab agamanya. Kemudian pada usia 15 tahun, Rasulullah SAW ikut serta dalam perang Fijar, yaitu perang antar suku Quraisy melawan suku Qais Ailan. Pada peperangan tersebut beliau membantu pamannya dalam menyiapkan anak panah. Meskipun masa remaja Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga beliau, sehingga keburukan dan kerendahan di masa jahiliyah sama sekali tidak mempengaruhi diri beliau. Beliau dikenal oleh masyarakatnya sebagai orang yang paling baik akhlaknya, jujur, amanah, menjaga kehormatan, dan paling jauh dari karakter-karakter yang buruk. Demikianlah di antara cuplikan kehidupan Rasulullah SAW mulai dari masa kecil hingga remaja. Kehidupan yang benar-benar menyimpan keteladanan yang berharga bagi semua yang ingin menjadi generasi sukses di masa depan. Kesabaran, ketabahan, ketekunan, dan pekerja keras adalah di antara pelajaran dari kehidupan Rasulullah SAW yang bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.